Beberapa contoh sholawat yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh misalnya. Mohon maaf kalau ini nanti kontroversi. Ini versi kita. Kalau ada versi yang lain monggo. Tapi versi kita begini. Nah, karena ini kalau misalnya di streaming nanti kalau ada yang punya pendapat lain, ya, kalau yang kita pahami seperti ini, bahwa tidak boleh kita meletakkan unsur ilahiyah, unsur ketuhanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri bersabda, la tutruni kama atratin nasoro. Janganlah berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani. Fa innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita ucapkan hamba Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Nah, kita kadang mendengar yang seperti ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha. Terus gimana? Ada yang hafal? Anak-anak banyak yang hafal ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Nah, kita sering mendengar yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sisi makna? Nah, Syekh Muhammad Jamil Zainu menjelaskan tentang sholawat yang semacam ini. Karena bacaan yang seperti ini sering tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para tabiin dan para imam mujtahid. Jadi bacaan ini menjadi gubahan para tuan guru. Jadi ini adalah gubahan para tuan guru, gubahan para ahli syair yang kemudian baik sadar atau tidak di dalam lafadznya tersebut berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahai Allah, nah, berikanlah salawat dan salam untuk Muhammad. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad ini disifati tibbil qulub wa dawaiha, sang penawar hati, sang penawar dan pengobat hati. Nah, kemudian juga disifati wa afiyatil abdan, sang penyehat dan penyembuh badan. Nah, siapakah yang menyembuhkan? Allah. Nah, siapakah yang menyehatkan? Allah. Di sini siapa? Nah, jadi ya kalau gubahannya sih bagus, tapi maknanya kok bablas. Nah, maka maknanya ini bablas. Karena sampai menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai pengobat hati, sebagai penyembuh badan. Nah, demikian pula di sini juga disebutkan wa nuril absar, cahaya dan penerang pandangan mata. Nah, jadi beliau disebut sebagai cahaya dan penerang pandangan mata. Nuril absar, cahaya, wa diyaiha, dan juga sinarnya. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul," katakanlah, "la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah mara bahaya dari diriku sendiri. Nah, jadi katakanlah hai Muhammad, la amliku li nafsi. Jadi untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Naf'an walau dharra, manfaat maupun mara bahaya. Nabi sendiri tidak mampu memberikan manfaat maupun mara bahaya. Nah, untuk dirinya sendiri, illa masya Allah, kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati di dalam memilih lafaz-lafaz yang semacam itu.
Maka kalau kita mau bersolawatnya, pakailah solawat yang dituntunkan. Contohnya adalah pada saat kita sedang sholat. Pada saat kita sholat itu dituntunkan solawat. Di tasyahud awal maupun akhir kita dituntunkan untuk mengucap sholawat. Maka bacalah sholawat itu dengan berbagai variasinya. Dalam sifat sholat Nabi itu disebutkan ada berapa itu? 6 variasi kalau saya tidak salah mengingat. Dalam buku yang lain menyebutkan 7 variasi misalnya. Jadi ada beberapa variasi tetapi dengan lafadz yang kurang lebih mirip. Jadi yang kurang lebih mirip. Maka kita tidak boleh kemudian ketika membaca sholawat-sholawat tersebut hanya berdasarkan kepada syair-syair yang kemudian kita tidak memahami maknanya. Selain itu kemudian pada saat mengucap sholawat kemudian meletakkan barokah, meletakkan fadilah tanpa dalil. Jadi banyak orang yang beramal dengan amalan sholawat meletakkan fadilah atau barokah tanpa dalil. Ini saya dapat amalan dari mana? Dari guru saya. Amalannya apa? Baca sholawat berapa kali? 4.444 kali misalnya. Ada yang berapa kali? 7.777 kali. Ini cuma misalnya, cuma ilustrasi. Nah, itu biar apa? Fadilahnya sama dengan haji misalnya. Ini cuma misalnya loh, saya tidak nuduh, cuma misalnya. Nah, maka yang semacam ini termasuk mengada-adakan sesuatu yang jelas bertentangan dengan akidah kita. Karena untuk menetapkan pahala, untuk menetapkan barokah, untuk menetapkan fadilah itu butuh dalil. Tidak bisa kita meletakkan itu semua tanpa adanya dalil. Dan masih banyak contoh-contoh lafadz-lafadz yang lain yang tanpa kita sadari kemudian itu kita bisa terjatuh di dalam kesalahan. Karena membawa ucapan-ucapan yang disampaikan atau gubahan-gubahan yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat kita meskipun itu sudah populer. Jadi meskipun itu sudah populer atau sudah terkenal. Bahkan seperti yang tibil kulub tadi itu ada yang minta diamalkan untuk apa? Gimana? Oh, minum madu kemudian? Oh gitu. Jadi membaca sebelum minum madu hendaknya membaca itu terlebih dahulu misalnya. Nah, maka yang semacam ini itu bukan termasuk keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan. Demikian pula yang banyak dibaca oleh orang. Ini menurut Syekh Muhammad Jamil Zainu, bukan menurut saya. Saya fakir, saya bodoh, saya tidak ngerti ilmu. Saya hanya membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau menjelaskan di antara yang maknanya itu menunjukkan kepada kita sesuatu yang menyimpang dari tauhid itu adalah sholawat yang biasa dikenal dengan nariyah misalnya. Di situ disebutkan, ada yang hafal? Bahwa siapa yang membaca sebanyak 4.444 kali harapan agar kesusahannya dihilangkan, dipenuhi hajat kebutuhannya, maka akan terkabul harapannya. Nah, misalnya seperti itu. Maka biasanya diamalkan dengan apa? Dibaca berkali-kali, bahkan sebagian tempat itu menjadi amalan-amalan khusus, yang harus diamalkan setiap hari. Dan nanti akan diyakini terbebas dari keruwetan hidup misalnya. Ada yang hafal? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu dan seterusnya.
Ada yang tahu artinya? Boten ya. Ada yang pernah mendengar? Oh sering ya. Qadarullah, saya itu tidak menghafal-hafal karena sering mendengar. Jadi ini itu saya tidak menghafal-hafal, tidak pernah menghafal. Termasuk yang tibil kulub itu saya hafal. Jadi bahkan itu saya sambil lari pun hafal itu. Padahal tidak pernah menghafalkannya karena seringnya ini dibaca. Ya? Tidak dekat Pak, jauh saya. Tapi seringnya dibaca, mampir masjid kadang dibaca. Baik. Jadi kadang orang masih menganggap ini adalah sholawat. Ini bukan sholawat, ini adalah syair. Kalau yang disebut sholawat itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau syair itu banyak, bahkan di era modern ini syair semakin berkembang. Bahkan sekarang kalau orang mendengarkan Nisa Sabyan itu mereka mengatakan mendengarkan sholawat. Padahal itu kan syair biasa. Tapi mereka mengatakan saya di rumah lagi mendengarkan sholawat. Bukan sholawat, itu adalah syair. Ya lagu biasa. Kemudian juga ketika mendengarkan yang lainnya, yang senada, juga mengatakan mendengarkan sholawat. Padahal bukan sholawat, itu syair saja. Baik, ini tadi bagaimana? Nah, berikanlah sholawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau akan terurai segala keruwetan hidup. Nah, jadi karena Rasul maka akan terurai segala keruwetan hidup. Tanhallu bihil unqadu, akan terlepas semua ikatan. Jadi menyandarkan bahwa keruwetan hidup, semua ikatan itu akan lepas. Nah, setelah itu kemudian watan fariju bihil kurobu. Nah, akan hilang segala kesulitan, segala kesedihan. Jadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semua kesedihan itu akan hilang. Kemudian waktu qudha bihil hawaiju, dan akan terpenuhi semua kebutuhan. Nah, yang memberi semua kebutuhan siapa? Allah. Di sini, nah, maka disinilah kita perlu berhati-hati. Akidah tauhid kita itu bisa nakis, bisa kurang, bisa rusak, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Akidah tauhid telah disebutkan di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewajibkan kepada setiap muslim meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengurai keruwetan hidup, menghilangkan segala kesusahan, yang memenuhi segala kebutuhan, dan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga disebutkan wa tunalu bihir raghaibu. Nah, wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Nah, jadi di sini ada wasilah dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di situ disebutkan tersirami hati yang gersang dengan perantaraan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Nah, padahal Al-Quran juga sudah mengatakan fala yamlikuna kashfad durra ankum. Nah, jadi tidak bisa kita ini menghapuskan segala mara bahaya, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayatnya sudah jelas yang datang kepada kita. Maka hendaknya kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi ketika kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena aulan nas bi yaumal qiyamah, manusia yang paling utama pada hari kiamat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aksaruhum alaihi salatan, adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Itu bukan solawat seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi solawat yang dituntunkan. Jangan sampai kemudian kita nyun sewu sekali lagi,
Jangan sampai kemudian kita merasa saya sudah banyak bersolawat. Jangan sampai merasa saya sudah mendengarkan solawat 20 jam, 24 jam non-stop. Ternyata yang didengarkan adalah ya, kenapa Pak? Ya, jadi bukan itu. Karena yang namanya ibadah itu butuh ilmu, tidak sekedar kemudian kita mendengarkan yang begitu-begitu lalu kemudian mendapat pahala. Bukan. Kalau mau sholawat ya misalnya alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu jelas sholawat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pahala-pahalanya tadi sudah kita sebutkan di depan. Ya, saya kasih contoh lagi. Sholawat yang nyuwun sewu biasanya dibaca. Misalnya ini yang bahasa Arab ya, yang bahasa Indonesia masih banyak. Ada yang malam jemua para mayit podo tile ummah bali ing kuburan, terus gimana? Ya, itu bukan sholawat. Itu malah menanamkan keyakinan yang merusak akidah, seolah-olah mayit iso mulih nek malam jemuah. Jadi kalau begitu malam jemuah orang disiksa nang kubur, apa mulih? Ya. Lah ini kok disebut sholawat. Nah, itu bukan sholawat. Jangan sampai kemudian membaca itu lalu mengatakan dirinya bersholawat. Ya banyak sih yang kemudian mengatakan begitu. Malam jemuah para mayit podo tile ummah. Sudah. Sekonti sholawat. Bukan sholawat itu. Justru syairnya bermasalah karena seolah-olah menginformasikan orang yang disiksa di dalam kubur bisa melarikan diri kalau malam Jumat. Mending tidak bali toh. Daripada disiksa mending mulih kan gitu. Kalau itu bener loh, kalau syair itu bener. Dan alhamdulillah syair itu keliru. Sehingga orang yang mati tidak bisa tilih umah malam jemuah, tidak bisa melarikan diri dari alam kubur karena disebut pula alam barzah. Barzah itu alam yang terdinding, yang terhijab. Terdinding, terhijab sehingga tidak bisa untuk kemudian kembali. Maka kalau kemudian ada yang menjelaskan dengan hitungan-hitungan tertentu seperti misalnya hitungan 6.000 kali misalnya atau yang lainnya, tidak perlu dibaca. Seperti misalnya sholawat Fatih, ada yang pernah mendengar? Allahumma sholli ala Muhammadin al-Fatih lima uqliqa. Kalau sholawat ini saya lihatnya biasanya di mobil di belakang itu, dengan tulisan kaligrafi sholawat Fatih begitu. Wahai Allah, berikanlah sholawat untuk Muhammad yang mampu membuka apa saja yang tertutup. Biasanya ini diminta untuk membaca kepada orang sebanyak 6.000 kali misalnya. Ini adalah satu pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani, pemimpin Thariqat Tijaniyah. Maka oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu yang semacam ini adalah bukan termasuk yang disebutkan sebagai amalan-amalan yang ada fadilahnya. Yang ada fadilahnya itu yang ada dalilnya. Tadi sudah kita sebutkan bersama apa fadilah ketika kita membaca sholawat. Tapi ingat prinsipnya, kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi. Tidak boleh hulu, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari berlebih-lebihan. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu binasa karena berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena mereka berlebih-lebihan di dalam agama. Sama pula kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempatkan beliau sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lakukanlah sholawat sesuai dengan tempatnya. Adapun sholawat yang mutlak itu bisa dibaca kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Insya Allah pahalanya banyak. Mendapat sholawat dari Allah 10 kali akan dihapus dosanya sebanyak 10, kemudian juga ditingkatkan derajatnya 10 kali, kemudian pula Allah turunkan rahmat, turunkan maghfirah, Allah memberikan pahalanya,
dan seterusnya. Dan insya Allah termasuk orang yang paling dekat kepada Nabi, aqrabuhum minni manzilah, itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakinlah kita, sholawat yang kita baca akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sholawat itu adalah salah satu sebab di dalam wasilah untuk terkabulnya doa. Karena kullu doa mahjubun hatta yusalli alayya. Setiap doa itu terhalang sampai bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.